Jalan-jalan ke kota Kedah. Memang indah negeri Malaysia. Kepada Allah saja kita beribadah. Jangan sampai hati kita mendua. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita masuk dalam renungan malam yang berjudul Keunikan Alkitab. Dalam satu topik besar ini kita akan didukung oleh ayat-ayat Alkitab sebagai berikut. Ulangan 32 ayat 45 sampai 47, Kejadian 49 ayat 8 sampai 12, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, dan 51 sampai 55, Roma 12 ayat 2. Bila Anda mempelajari ayat-ayat ini akan mendukung pemahaman Anda dalam mempelajari pelajaran yang berjudul Keunikan Alkitab. Ayat hafalan dikutip dari firman Tuhan, "Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105, terjemahan New King James Version. Terdiri dari 66 kitab dan ditulis di 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa, dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun oleh lebih dari 40 penulis, menjadikan Alkitab itu unik. Tidak ada kitab suci atau kitab agama lain yang seperti itu. Hal ini tidak mengherankan, karena bagaimanapun juga itu adalah firman Allah. Terdapat lebih dari 24.600 naskah perjanjian yang baru yang masih tersisa dari 4 abad pertama setelah Masehi. Naskah asli Plato hanya ada 7, Herodotus 8, dan sedikit agak lebih banyak naskah dari Homer Iliad, yakni 263 salinan yang masih tersisa. Oleh karena itu kita memiliki bukti yang kuat yang menegaskan bahwa keutuhan teks perjanjian baru memang ada. Alkitab adalah kitab yang pertama kali diterjemahkan, yang pertama kali dicetak oleh mesin percetakan di dunia belahan barat, dan kitab yang pertama disebarkan secara luas dalam begitu banyak bahasa sehingga dapat dibaca oleh 95% penduduk dunia pada saat ini. Alkitab itu juga unik baik dalam isi maupun pekabarannya, yang bertitik pusat pada tindakan penebusan Allah dalam sejarah manusia. Sejarah itu berkaitan dengan nubuatan karena memberitahukan rencana masa depan Allah dan kerajaan kekalnya. Itu adalah firman Allah yang hidup karena roh Allah yang sama melalui nama kitab suci diilhamkan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dijanjikan juga kepada orang-orang percaya sekarang ini untuk membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran sementara kita mempelajari firman Allah. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Yohanes 15 ayat 26, dan Yohanes 16 ayat 13. Firman Allah yang hidup. Perkataan terakhir yang diucapkan oleh seseorang seringkali menjadi kata-kata yang paling penting. Musa, penulis 5 kitab dasar Alkitab, menyanyikan sebuah nyanyian untuk bangsa Israel sesaat sebelum kematiannya. Baca Ulangan 31 ayat 30 sampai Ulangan 32 ayat 43. Bacalah Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Bagaimanakah Musa menggambarkan firman Allah dan kuasanya dalam kehidupan bangsa Israel pada saat hendak memasuki tanah perjanjian? Di antara kata-kata Musa yang terakhir itu ada suatu amaran yang kuat dengan menaruh hati mereka pada firman yang Tuhan telah ucapkan kepada mereka. Musa ingin menekankan kepada bangsa Israel bahwa fokus kehidupan mereka haruslah tetap pada Tuhan dan kehendaknya. Dengan mengajarkan kata-kata ini kepada anak-anak mereka, maka tiap-tiap generasi akan meneruskan rencana keselamatan perjanjian Allah. Perhatikanlah bahwa mereka tidak boleh memilih-milih firman yang mana, namun haruslah memperhatikan dan menuruti segala perkataan hukum Taurat ini.
Baca Ulangan 32 ayat 46. Pada akhir sejarah dunia, Allah akan memiliki suatu umat yang tetap setia kepada seluruh Alkitab, yang berarti menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Orang-orang ini akan tetap setia kepada pengajaran Alkitab. Karena hal itu bukan hanya memastikan sebuah kehidupan yang berlimpah di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal di rumah yang Yesus telah sediakan bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3. Bacalah Yohanes 1 ayat 1-5 dan 14. Yohanes 14 ayat 6. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita mengenai Yesus dan kehidupan kekal? Bagaimanakah firman yang menjadi manusia berkaitan dengan wahyu dan inspirasi Alkitab? Yesus adalah titik pusat dan tujuan dari keseluruhan Alkitab. Kedatangannya dalam daging sebagai Mesias merupakan penggenapan janji-janji perjanjian lama. Karena dia telah hidup, mati dan hidup kembali, bagi kita itu tidak hanya menegaskan kebenaran Alkitab, namun lebih lagi janji agung kehidupan kekal dalam keadaan yang sama sekali baru. Bacalah kembali Ulangan 32 ayat 47. Bagaimanakah Anda mengalami sendiri kebenaran penurutan akan firman Tuhan bukanlah perkataan hampa bagimu? Mengapakah iman kepada Allah dan penurutan kepada firman-Nya tidak pernah sia-sia? Siapakah yang menulis Alkitab dan di mana? Keberagaman penulis, tempat dan latar belakangnya memberikan suatu kesaksian unik bahwa Allah bekerja dalam mengkomunikasikan sejarah dan pesannya kepada orang-orang yang beragam secara budaya sesuai dengan pendengar yang dituju. Apakah yang dikatakan ayat-ayat berikut kepada kita mengenai para penulis Alkitab dan latar belakangnya? Ayat-ayatnya adalah Keluaran 2 ayat 10, Amos 7 ayat 14, Yeremia 1 ayat 1-6, Daniel 6 ayat 1-5, Matius 9 ayat 9, Filipi 3 ayat 3-6, dan Wahyu 1 ayat 9. Alkitab ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dalam berbagai situasi. Beberapa menulis dari istana, yang lain dari penjara, beberapa ketika sedang dalam pengasingan, dan yang lainnya ketika dalam perjalanan misionaris untuk memberitakan Injil. Orang-orang ini juga mempunyai pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya seperti Musa ditetapkan menjadi pemimpin, atau seperti Daniel melayani dalam posisi yang tinggi. Sementara yang lain adalah para gembala sederhana. Beberapa di antaranya masih sangat muda, namun yang lainnya sudah cukup tua. Walaupun terdapat berbagai perbedaan ini, mereka semua mempunyai satu kesamaan. Mereka dipanggil oleh Allah dan diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis berbagai jenis pekabaran bagi umat Allah, tidak peduli kapanpun atau dimanapun mereka tinggal. Dengan demikian juga, beberapa penulis adalah saksi mata dari peristiwa-peristiwa yang mereka sedang ceritakan. Sementara yang lain melakukan penyelidikan pribadi yang cermat atas berbagai kejadian atau menggunakan dokumen-dokumen yang ada secara hati-hati. Yosua 10 ayat 13, Lukas 1 ayat 1-3. Namun seluruh bagian Alkitab diilhamkan. 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah alasan mengapa Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Allah yang menciptakan bahasa manusia memampukan orang-orang pilihan untuk menyampaikan pemikiran yang telah diilhami dalam kata-kata manusia dengan cara yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Allah senang
menyampaikan kebenarannya kepada dunia melalui agen-agen manusia, dan Dia sendiri oleh Roh Kudusnya memilih orang-orang yang memenuhi syarat dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Dia membimbing pikiran dalam memilih apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis. Harta karun itu dipercayakan kepada bejana tanah liat, namun sesungguhnya berasal dari surga. Ellen G. White, Selected Message, Jilid 1, halaman 26. Begitu banyak penulis berbeda dalam konteks yang berbeda, namun mereka semua menyatakan Tuhan yang sama. Bagaimanakah kebenaran yang mengagumkan ini meneguhkan kita akan keakuratan firman Tuhan? Alkitab sebagai nubuatan. Alkitab itu unik di antara kitab-kitab agama lain yang dikenal, karena isinya hingga 30% terdiri dari nubuatan dan tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Penggabungan nubuatan dan penggenapannya dalam sejarah merupakan pusat pandangan Alkitabiah, karena Allah yang bertindak dalam sejarah mengetahui masa depan dan telah menyatakannya kepada para nabinya. Amos 3 ayat 7. Alkitab bukan hanya firman yang hidup atau firman yang berhubungan dengan sejarah, itu adalah firman yang sifatnya nubuatan. Bagaimanakah ayat-ayat berikut ini menyatakan secara rinci mengenai kedatangan Mesias? Silakan dibaca ayat-ayatnya dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12, Mazmur 22 ayat 12 sampai 18, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, Daniel 9 ayat 2 sampai 27, Mika 5 ayat 2, Maleakhi 3 ayat 1, dan Zakaria 9 ayat 9. Setidaknya ada 65 nubuatan langsung mengenai Mesias dalam Perjanjian Lama, dan lebih banyak lagi jika kita menambahkan tipologi. Tipologi adalah studi tentang bagaimana upacara-upacara Perjanjian Lama seperti upacara korban, yakni nubuatan kecil mengenai Yesus. Nubuatan-nubuatan ini berhubungan dengan hal-hal yang begitu rinci dan spesifik, seperti tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, Kejadian 49 ayat 10. Ia akan dilahirkan di Bethlehem, Yehuda, Mika 5 ayat 1. Dia akan dihina dan dihindari orang, dipukuli, dituduh dengan kepalsuan, namun ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Tangan dan kakinya ditusuk, dan bahwa mereka akan membagi-bagi pakaiannya. Mazmur 22 ayat 12 sampai 18. Fakta bahwa nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama digenapi sedemikian tepat dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu dan ilham Allah. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus benar-benar seperti yang Dia sendiri dan orang lain nyatakan. Yesus menggenapi nubuatan para nabi zaman dahulu dalam hal kematian dan kebangkitannya. Baca Lukas 9 ayat 21 dan 22, Matius 17 ayat 22 dan 23. Kehancuran Yerusalem, Matius 24 ayat 1 dan 2, dan kedatangannya kedua kali, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dengan demikian, penjelmaan, kematian, dan kebangkitannya sudah dinubuatkan oleh Alkitab, dan penggenapannya memastikan bahwa Alkitab benar-benar dapat dipercaya. Apa sajakah semua penjelasan yang dapat Anda pikirkan untuk menguatkan kepercayaan Anda kepada Yesus dan kematiannya bagi kita? Bagikan di kelas pada hari Sabat dan ajukan pertanyaan, mengapa bukti itu begitu meyakinkan? Alkitab sebagai sejarah. Alkitab itu unik jika dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama lainnya, karena ia disusun dalam sejarah. Ini berarti bahwa Alkitab bukan semata-mata pemikiran filosofis manusia seperti agama Konfusius atau Buddha.
tetapi catatan perbuatan Allah dalam sejarah sementara bergerak maju ke arah tujuan tertentu. Dalam kasus Alkitab, tujuan-tujuan itu adalah: 1. Janji seorang juru selamat, dan 2. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah hal yang unik bagi iman Kristen Yahudi yang berbeda dengan pandangan bersiklus dari banyak agama dunia lainnya, mulai dari Mesir kuno hingga agama-agama modern timur. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 3-5 dan 51-55, Roma 8 ayat 11, serta 1 Tesalonika 4 ayat 14. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita? Bukan hanya mengenai kebenaran sejarah kebangkitan Kristus, tetapi apa artinya bagi kita secara pribadi. Kesaksian keempat penulis Injil dan Paulus bahwa Yesus mati, dikuburkan, bangkit secara jasmani dari kematian, serta menampakkan diri kepada banyak orang. Hal ini dikuatkan oleh para saksi mata yang membaringkannya dalam kuburan dan kemudian melihatnya kosong. Para saksi menjamah Yesus, dan Yesus makan bersama mereka. Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, dan para wanita lain melihatnya sebagai juru selamat yang telah bangkit. Murid-murid berbicara dengannya dalam perjalanan menuju Emmaus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk memberikan perintah agung Injil. Paulus menuliskan bahwa jika kesaksian Alkitab ditolak, maka pemberitaan dan kepercayaan kita sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Terjemahan lain mengatakan batal dan tidak berlaku. Diterjemahkan dari Revised English Bible, atau sia-sia dalam terjemahan New International Version. Murid-murid menyatakan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat 34, New International Version. Istilah Yunani ontos mengacu pada sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu diterjemahkan sebenarnya, pasti, atau sungguh-sungguh. Para murid bersaksi bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kristus juga digambarkan sebagai buah sulung. 1 Korintus 15 ayat 20, dari antara semua yang telah mati. Fakta sejarah bahwa Kristus telah bangkit secara jasmani dari kematian dan sekarang ini hidup adalah jaminan bahwa mereka juga akan dibangkitkan. Sebagaimana Dia telah bangkit, semua orang benar akan dibangkitkan kembali dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22, New Revised Standard Version. Istilah ini secara tidak langsung menyatakan tindakan penciptaan di masa yang akan datang, ketika mereka yang menjadi miliknya atau yang tetap setia kepadanya akan dibangkitkan pada saat kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23, New King James Version. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 52, New King James Version. Mengapakah janji kebangkitan begitu penting bagi iman kita? Terutama karena kita memahami bahwa orang mati itu sedang tidur. Tanpa itu, mengapa iman kita sesungguhnya sia-sia? Saudaraku yang seiman, kiranya firman Tuhan bisa kita pahami dan kita resapi, dan kita dibawa semakin dekat dalam kasih karunia Tuhan. Sekian pelajaran renungan malam kita pada saat ini. Kiranya Tuhan dimuliakan. Kepak sayap berirama, burung bangau turun ke sawah. Firman Tuhan adalah yang utama sebagai kunci menuju surga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Horas.